Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu, Opa Oma, adik-adik sekalian, kembali berjumpa dengan saya Pendeta Adi Cahyono pada hari ini dalam program Sapaan Gembala GKI 5 Selasa 26 Oktober 2021. Saya mengajak kita merenungkan firman Tuhan dengan tema satu kebanyakan, 1000 kurang. Apakah itu? Nanti kita akan saksikan atau kita renungkan bersama-sama yang didasarkan dari pembacaan firman Tuhan dari surat Roma pasal 12 ayat 9 sampai dengan 21 ya. Roma 12 ayat 9 sampai 21. Seperti biasa kita nanti akan menyaksikan dari Alkitab Sabda.id. Sebelumnya kita berdoa, yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kembali kami boleh bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan dalam program Sapaan Gembala GKI 5. Kami sungguh rindu boleh tetap merasakan sapaan Tuhan secara langsung melalui firman-Mu yang boleh kami renungkan bersama dan kami rindu menerapkannya dalam kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa berkarya dalam hati, jiwa, dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabarlah dalam kesesakan dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang, sedapat-dapatnya. Kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Satu kebanyakan, 1000 kurang. Apakah itu? Ya, tema ini saya pilih untuk menggambarkan tentang relasi atau hubungan kita dengan orang lain sama. Satu kebanyakan itu musuh. Musuh satu itu kebanyakan. Kenapa? Karena kalau punya musuh satu saja, hidup kita tidak akan ada damai sejahtera. Kita bawaannya juga uring-uringan, mudah marah bahkan dengan keluarga, atau bahkan ketika kita menyimpan kebencian, amarah ataupun dendam pada seseorang dan ketika itu tidak kita bereskan, itu akan mempengaruhi relasi kita kepada orang lain. Lalu kata-kata yang kedua, 1000 kurang itu apa? Itu juga relasi persahabatan. Kita kalau punya sahabat 1000 aja, itu kan sudah banyak, betul nggak? 1000 loh, bayangin. Bapak Ibu bisa nggak kira-kira ngitung 1000 ada nggak gitu?
Tetapi kata-kata ini menggambarkan betapa kita membutuhkan sahabat yang banyak. Kenapa? Karena kita makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain. Kita pasti akan bertemu dengan orang lain, dan dimanapun kita berada, kita bisa saling membantu, saling menolong ketika kita dihadapkan pada situasi-situasi seperti itu. Jadi pentingnya persahabatan mau menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk sosial yang harus memiliki kesediaan saling membantu, saling menolong, terutama dalam masa-masa sulit. Jadi semakin banyak kita mempunyai sahabat, maka akan semakin banyak orang yang bisa menolong dan membantu kita. Demikian juga sebaliknya. Nah, terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dari Roma 12 merupakan dasar bagaimana kita memiliki semangat dalam berelasi. Memang dalam relasi seringkali tidak selalu menyenangkan. Ada mungkin kekecewaan, merasa disakiti, merasa diremehkan, merasa direndahkan, atau bahkan sebaliknya merasa dimanfaatkan, atau sebaliknya kita seringkali yang melakukan hal itu. Kita merendahkan orang lain, kita meremehkan orang lain, kita tidak menghargai orang lain, sehingga relasi kita menjadi tidak baik. Dan seringkali itu menimbulkan situasi suasana yang tidak nyaman di dalam relasi. Nah, ketika ada pengalaman-pengalaman seperti itu, maka kita harus mengingat dasar dan tujuan kita berelasi dengan orang lain. Paulus memberikan sebuah nasihat yang sangat penting sebagai dasar untuk kita bersahabat dengan orang lain. Kenapa? Karena dalam setiap relasi kita bertemu dengan orang-orang yang berbeda karakter. Kita bisa bertemu dengan orang-orang yang memiliki beragam latar belakang pengalaman hidupnya, yang mungkin pernah memiliki pengalaman-pengalaman pahit, pengalaman-pengalaman yang menyakitkan, yang belum bisa diselesaikan, sehingga itu berdampak di dalam relasi. Ketika dia masih menyimpan kekecewaan mendalam terhadap orang tuanya, barangkali dia memiliki sebuah dorongan yang tidak disadari, bahwa ketika dia merasa diremehkan di dalam keluarga, dia akan selalu berusaha untuk menunjukkan kepada orang lain bahwa ada sesuatu dirinya yang hebat, yang perlu diakui oleh orang lain. Nah, hal-hal semacam ini yang seringkali saya mau katakan menjadi penghambat atau menjadi kendala dalam relasi orang lain, yang kalau tidak disadari bisa menimbulkan permusuhan. Ingat ya, satu musuh itu saja sudah tidak enak, apalagi banyak. Tetapi dengan dasar apa kita bisa menyelesaikan ketika terjadi sebuah hambatan dalam relasi? Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki dasar kasih. Kasih tentunya kasih yang seperti Kristus tunjukkan, yang rela dan mau berkorban untuk orang lain. Dan ketika sudah berkorban untuk orang lain ternyata diremehkan, ditolak, tidak diakui, maka menjadi sesuatu yang sulit untuk kita melakukannya. Tetapi kita belajar sekali lagi dari Kristus, bahwa kita sudah berkorban orang lain, ketika ditolak, diremehkan, dimusuhi, maka kita harus tetap menunjukkan kasih itu. Kalau kita perhatikan Bapak Saudara, tadi dikatakan bagaimana ayat yang ke-17, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukan apa yang baik bagi semua orang. Paulus memberikan nasihat-nasihat praktis dalam perikop hari ini yang kita baca. Bagaimana kita berelasi dengan orang lain, tetap menunjukkan kebaikan meskipun disakiti, tetap menunjukkan kasih meskipun mengalami perasaan luka. Dan ini menjadi sesuatu yang penting untuk kita sadari. Kristus bukan hanya mengajarkan, memerintahkan, tetapi Kristus menunjukkan sendiri teladan itu. Ketika dia disalib, ketika dia sebelumnya disiksa, dihujat, dihina, dia tetap mendoakan orang-orang yang telah menyakiti. Ya, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, memang tidak mudah, tetapi kalau kita percaya ada Roh Kudus dalam hati kita, saya yakin kita juga pun dimampukan oleh Tuhan untuk mewujudkan kasih di tengah situasi-situasi yang lain. Dengan dasar demikian, saya yakin kita akan bisa berelasi dengan banyak orang, dengan siapapun, dengan mungkin orang-orang yang masih memiliki pengalaman-pengalaman pahit, dengan orang-orang yang masih memiliki ambisi-ambisi yang mungkin tidak disadari bisa membuat orang lain tersakiti. Kalau kita memiliki dasar kasih seperti Kristus, maka kita akan siap untuk mengampuni, memaafkan, bahkan mendoakan orang-orang yang telah menyakiti, melukai.
mengecewakan kita. Dan dengan kini ya, kita pun juga akan menjadi orang-orang yang ramah, orang-orang yang murah hati, sehingga orang akan senang bersahabat dengan kita, sehingga kita pun akhirnya bisa menjadi sahabat bagi banyak orang. Dan semakin banyak sahabat yang kita miliki, maka akan kita semakin banyak bisa menyatakan cinta kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari ingat terus kasih Kristus yang lebih dahulu mengasihi kita menjadi dasar. Kita pun juga mengasihi orang lain dalam relasi kita dengan keluarga, dengan sahabat, dengan teman, bahkan dengan orang-orang yang baru kita jumpai di dalam perjalanan kehidupan kita. Entah ketika kita sedang menuju kantor, entah kita menuju suatu tempat, kita bertemu orang. Kalau kita memiliki dasar kasih, maka kita akan bisa bersahabat dengan siapapun. Teruslah nyatakan kasih dalam setiap kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama pada hari ini, yang mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus hidup sebagai pengikut Kristus yang bisa menjadi sahabat bagi banyak orang dan menghindari permusuhan ketika dalam relasi bisa mengalami pengalaman terluka, tersakiti, dan seterusnya yang bisa membuat kami merasakan tidak nyaman dan tidak mau berhubungan. Tuhan tolong dengan mengingat kasih Kristus dan teladan Kristus, kami juga dimampukan untuk bisa berdamai dengan siapapun, sehingga kami memiliki hati yang sukacita, damai sejahtera untuk berrelasi dengan siapapun, sehingga banyak orang yang suka, yang nyaman untuk berrelasi dengan setiap anak-anak-Mu, sehingga dari situ Tuhan, kasih Tuhan boleh terpancar, nyata dirasakan. Bersyukur untuk segala berkat dan karya Tuhan yang Kau nyatakan untuk jemaat-Mu GKI 5, secara khusus di bulan Oktober ini. Dalam rangkaian bulan keluarga, kami terus diingatkan, disadarkan akan keberadaan kami sebagai keluarga Allah dengan latar belakang suku, budaya, ataupun etnis dan juga sosial, ekonomi. Kami mau tetap mengakui bahwa kami satu di dalam Kristus, di mana Kristus telah menyerahkan hidupnya, nyawanya menjadi penebus kami, dan kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, Kau terus berkati tiap karya pelayanan dan rangkaian kegiatan yang akan mengakhiri bulan keluarga nanti. Biarlah semuanya menjadi kesempatan yang baik untuk jemaat-Mu di GKI 5 terus merasa dipersatukan sebagai keluarga Allah, sehingga nilai-nilai Kristiani terus dipancarkan di dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan dalam setiap karya pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kesempatan yang baik bagi gereja-Mu juga untuk boleh mempersiapkan diri dalam menyambut ibadah ataupun pelaksanaan ibadah onset di bulan November nanti. Kami rindu Tuhan, panitia ataupun petugas-petugas yang mempersiapkannya, juga majelis jemaat yang bertanggung jawab menolong dalam segala kelengkapan persiapan semuanya hingga pada waktunya nanti. Rencana di bulan November, terutama tanggal 21 akan dilakukan uji coba, kemudian untuk tanggal 28 berikutnya terbuka untuk jemaat meskipun masih dalam kondisi terbatas. Menjadi semangat bagi kami untuk mempersiapkan diri dan hati untuk sungguh-sungguh terus membangun kedekatan dengan Tuhan, terutama melalui peribadahan-peribadahan tatap muka yang sudah lama kami rindukan. Terima kasih untuk bangsa dan negara kami yang terus boleh mengupayakan pemulihan kesehatan, pemulihan masyarakat, dan juga agar ekonomi bangkit kembali. Tuhan memberkati pemerintah kami, Presiden Jokowi, Wakil Presiden, segenap jajaran menteri, dan kebijakan-kebijakan yang ditetapkan semuanya boleh mendapatkan dukungan dari segenap masyarakat, dari tingkat pusat hingga daerah, untuk kami boleh benar-benar menjadi bangsa yang pulih dari pandemi, menjadi endemi, bahkan bisa benar-benar lepas dari cengkeraman COVID-19. Meskipun ada wacana ataupun isu munculnya gelombang ketiga, menjadi pengingat kepada kami untuk semakin terus waspada, menjaga kesehatan, protokol patuh, dan juga dengan berbagai kebijakan yang dilakukan pemerintah menjadi perhatian dan didukung sepenuhnya oleh masyarakat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Kiranya kasih karunia-Mu terus menyertai umat-Mu
dalam setiap langkah laku kehidupannya, baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan usaha pekerjaan, untuk karya masa depan, dan juga sekolah anak. Doa ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi